Halo guys, selamat siang. Kembali lagi dengan kita Otomotif Tribun Lampung. Mungkin langsung saja saat ini sudah ada bersama kita selaku owner Japan SC6 ya Bang ya? 9. 9 Iya. dengan Bang Budi ya, Bang, Iya. ya? Dengan Bang Budi. Biasa akrab disapa dengan Bang Budi. Mungkin video kita kali ini akan sedikit membahas ataupun mengulas serta berbagi edukasi kepada calon pembeli dari mobil bekas sendiri perihal mengenai cara mengenali transmisi yang baik maupun matic dan manual pada mobil bekas. Ya, berhubung saat ini sudah ada Bang Budi sendiri, nanti akan membagikan dan membeberkan tips-tips tersebut. Nah, mungkin sebelumnya Bang, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita, bisa dikenali Bang ataupun dikasih tahu sedikit Japan SC9 ini sendiri melayani pembelian mobil bekas ya Bang ya? Khususnya ya Bang ya, mobil Khususnya bekas. mobil bekas. Di segmen mobil apa aja Bang? Minibus kah, MPV kah atau SUV? Semua. Jadi yang pasti mobilnya ini kita bergerak di mobil pribadi. Pribadi. Ya, baik yang minibus, pickup juga kita punya. Yang pastinya mobil keluarga. Mobil keluarga lah ya, 7 mobil seater lah. keluarga. umumnya. Ya, yang pasti ya mobil penumpang lah ya, 7 seater untuk keluarga. Terus ya insya Allah sih semuanya ada. Kita mobil gitu kan, lengkap gitu kan. Persediaan unit kita juga cukup banyak ya Bang. Persediaan unit juga kita cukup banyak karena kita sendiri ada 9 cabang. Oh, 9 cabang dari Japan SC sendiri. ya, Bang? Japanes semua, dari Japanes 1 sampai 9. Ya, Lokasinya di bilangan Antasari semua ya Bang ya? Kebanyakan di Antasari. Ah. Kebanyakan di Antasari. Kebetulan kita sendiri di depan Chandra ya. Pas di depan Pas Chandra. di depan Chandra Antasari gitu kan. Nah, terus kita juga pembeliannya dengan metode cash bisa, kredit pun juga bisa. Gitu kan. Ya, mungkin seperti tadi guys yang sudah dijelaskan oleh Bang Budi sendiri, Japan SC9 ini melayani dari cukup banyak segmen lah mobil bekasnya Ya. ataupun pilihannya. Mungkin kalaupun nggak ada juga kan dari cabang Di banyak cabang bisa lain kita carikan ada. ya Bang. Iya, di cabang lain juga. Untuk kita Japan ada. SC sendiri lokasinya pas berada di depan Chandra buat Antasari. konsumen yang sedang mencari-cari mobil ataupun hendak melihat atau membeli mobil bekas bisa langsung kunjungi ke Japan SC9. Ya, bisa juga via WhatsApp Ya, bisa. WhatsApp juga ya Bang gitu, ya. Nah, bisa, nanti kita iya. kasih nomornya. Hmm. Nah, mungkin kayak yang Abang singgung tadi Bang, pembelian kita itu secara cash dan kredit. Iya. Maupun di new normal ini udah bisa ya Bang ya? Sudah kredit? bisa. Udah new normal ini kalau kemarin selama Covid oke ya, masih untuk kredit kita masih ada yang dibatasin. Kalau Pricing sekarang tertentu ya, Bang? pricing juga cuma baru ada 2 kemarin. Nah, sekarang ini ya insya Allah udah bisa jalan normal lagi, dan memang juga kita sudah penjualan yang dengan metode kredit kita sudah berjalan udah cukup banyak juga. Udah ada berapa unit yang keluar ya, Udah Bang? berapa unit juga dimulai di bulan 7 kemarin. Itu udah normal lagi. Terus ya leasing sudah pada buka sih sekarang ini. Untuk prosedurnya atau proses dari kredit sendiri untuk saat ini seperti apa Bang? Kayak Masih DP yang lama. masih DP sama ya, Bang? masih yang lama sekarang. Kalau kemarin kan DP mesti harus 40-50%. Sekarang udah enggak, udah normal lagi. Bisa balik lagi DP minim udah bisa ya Bang? DP minim sudah bisa ya 15, 20, 25 bisa gitu kan untuk mobil tertentu ya. Iya, iya. Nah, terus persyaratan juga sama seperti yang sebelum Corona kemarin, Covid kemarin gitu. Dan jelas juga prosesnya bakal di backup ya Bang ya? dibantu. Ya, yang pasti kalau prosesnya kita selalu bantu konsumen itu sampai dengan selesai gitu Terima kan. kunci bawa pulang mobil ya. Iya, ya kalau bisa jangan dilepas lagi kan. Iya. Gitu. Nah, kalau buat ini Bang sendiri kalau cash ya nggak usah kita bahas lah, tinggal cek, Ya, cocok, bawa cocok, pulang bawa ya Bang ya. pulang. Nah, untuk prosesnya sendiri Bang, kalau kredit saat ini berapa lama sih Bang buat konsumen yang mau beli kredit? Kalau sekarang ini prosesnya itu dari dia ngecek mobil unit dulu yang pasti. Kalaupun dia udah oke, udah serp dengan unitnya, dia kasih kita tanda jadi. Nah, terus dia persiapkan persyaratan dia seperti kayak KTP suami istri, Iya. KK, rekening Administrasi tabungan, umumnya ya, ya, Bang, ya? administrasi umum lah pada intinya. Nah, terus dari proses itu kan dia mungkin setelah 3 hari kalau berkas itu lengkap dia survei.
Nah, setelah disurvei, dari hasil survei itu mungkin kurang lebih udah ada jawaban sekitar paling lama 4 hari. 4 harian ya Bang. Iya, jadi kurang lebih ya seminggu sampai 8 hari lah itu. Nah, Gitu. yang kedua nggak usah apa-apa. Cukup simpel lah kayak proses sebelumnya berarti ya Bang. Kayak proses sebelumnya. Nah, kemudian langsung saja nih Bang, mungkin ke pokok pembahasan kita nih Bang. Mau minta ilmunya sedikit buat para penonton kita Ya, terkait mengenali ataupun memahami lah mobil transmisi yang baik dan siap pakai pada mobil bekas itu seperti apa nih Bang? Sepengetahuan. Kalau untuk di mobil Matic ya, kalau Matic ini dia kita jangan sering sekali yang namanya mindah-mindah oper-oper transmisinya. Jadi kalau posisi di lampu merah kita berhenti, itu kita netralin. Iya. Nah, jangan kita posisi dia lagi di D, jangan, karena itu kan suka pergerakan transmisinya itu kan berjalan terus, itu cepat buat aus di transmisinya. Ya kedua, kalau untuk mobil yang manual ya itu jangan selalu kalau lagi di jalan kaki tuh nahan kopling. Itu yang sering buat aus produk koplingnya. Nah, kalau mau ngecek mobil, mau beli mobil, saya selalu menyarankan kalau untuk bodi lecet-lecet sih wajar ya, namanya pemakaian. Intinya itu di mesin. Mesin itu kita cek, kalau ada baut itu sudah pernah dibuka, berarti kan mobil itu sudah pernah didandan tuh. Nah, kita lihat dari baut dan dari perpaknya. Nah itu perpak mesin atas. Sama sasis, yang paling penting itu sasis. Kalau sasis itu sudah keriting atau sudah las-lasan atau sudah cetan, lebih baik nggak usah, karena mobil itu bekas eksiden. Karena kita juga beli mobil kan kita nggak mau ngejual bekas eksiden atau apa, jadi beresiko kita nggak mau, karena kan kita ngejaga nama, ya kan. Jadi gimana pun juga kepuasan. Jadi kalau untuk para buyer, customer, kalau mau ngecek yang paling utama mesin sama sasis. Nah, buat kalau mesin itu juga nanti larinya ke transmisi ya Bang ya? Ya, benar. Kerasa nggak sih Bang hentakan ataupun yang tidak nyaman itu? Kerasa. Berarti salah satu caranya test drive ya Bang? Ya, test drive. Kalau untuk pembelian mobil kita harus test drive. Test drive ya Bang. Perpindahan baik itu manual ataupun matic, ada hentakan kah atau mulus kah ya Bang ya? Benar. Atau di gearboxnya ya Bang? Iya, benar. Berarti seperti itu guys yang diberitahu Bang Budi. Secara garis menyeluruhan malah, bukan secara transmisi saja, mulai dari cek sasis ataupun mengenali mobil insiden. Ada baiknya untuk membeli ataupun ngecek dari mobil bekas dari transmisi itu sendiri, yaitu test drive ya Bang ya. Benar, yang pasti kepuasan konsumen lah itu yang utama ya, buat kita yang kita jaga gitu kan. Gitu. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Halo guys, saat ini kita masih berada di Japanese 9, yaitu salah satu showroom mobil bekas yang berada di bilangan Jalan Pangeran Antasari, yang dikelola ataupun di-handle oleh Bang Budi yang tadi telah berbincang-bincang ataupun yang telah membagikan sedikit edukasinya terkait cara mengenali ataupun sebelum membeli mobil bekas secara umum, kemudian cara melihat atau mengenali transmisi yang baik dan aman sebelum membeli mobil bekas. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bang Budi tadi, salah satu cara yang paling tepat yaitu ada baiknya sebelum membeli mobil bekas melakukan test drive. Test drive dalam artian si calon pembeli diwajibkan untuk membawa mobilnya terlebih dahulu, kemudian dijajal mulai dari transmisi, perpindahan giginya, ataukah ada hentakan atau tidak, mulus atau tidak. Di situ nanti kita akan dapat mengetahui apakah transmisi dari mobil bekas tersebut benar-benar aman, siap pakai atau tidak. Kemudian saat ini kita sudah berada di depan Japanese Motor 9 dan akan melihat sejumlah unit, ketersediaan unit yang ada di showroom mobil bekas Japanese Motor 9. Sudah dapat kita lihat terpampang beberapa
mobil bekas yang tersedia di Japanese 9 sendiri, mulai dari MPV, kemudian hatchbacknya, city car, kemudian SUV di dalam juga ada. Nanti kita akan melihat beberapa unit unggulan seperti yang kita lihat di sini. Sudah ada sedan Civic 2017 warna hitam. Kemudian ini merupakan salah satu mobil unggulan ataupun unit unggulan dari Japanese Motor 9. Bisa kita lihat Civic 2017. Ini kondisi eksteriornya masih sangat mulus, terawat dan terjaga. Hanya perlu disalon dan poles sedikit lah untuk eksteriornya. Tidak ada baret-baret, kemudian cat siraman seperti yang dijelaskan oleh Bang Budi tadi. Ini merupakan salah satu produk unggulan di motor Japanese Motor 9. Bisa kita lihat tampilan eksteriornya tampak dari depan. Honda Civic dihiasi dengan grill chrome di depan, kemudian lampu depan juga sudah LED dipadu dengan proyektor, kemudian di bawahnya sudah ada fog lamp. Nih. Nanti juga untuk Civic sendiri seperti yang dijelaskan oleh Bang Budi tadi, depan belakang sudah cakram karena ini adalah mobil salah satu mobil tipe tertinggi di Honda. Ini tampilan dari kaki-kakinya guys, roda depan semuanya masih terjaga dan orisinil, mulai dari pelek, kemudian interiornya, dan rem depan sudah cakram, begitu juga dengan rem belakang. Spion sudah retract. Ini kita akan melihat tampilan interior dari Honda Civic-nya. Ini mobil ini sendiri yaitu menggunakan transmisi matic ya guys. Tampilan door trimnya pun masih mulus, terawat dan terjaga, sangat bersih. Sudah dilapisi kulit. Di sini sudah ada putar, kemudian begitu juga dengan jok dan dan interiornya masih orisinil semua. Joknya juga masih dilapisi kulit. Sudah dilapisi kulit dan masih asli bawaan ya guys. Dan di bagian pengaturan joknya juga sudah elektrik. Sudah menggunakan start stop engine button. Kondisinya masih sangat oke guys. Buat kaula muda mobil ini sangat cocok. Stangnya juga masih tidak ada pecah-pecah. Kemudian ini seperti yang kita lihat tadi, kita bilang tadi menggunakan transmisi matic dan sudah ada eco power. Double dinnya juga masih orisinal semua guys. Interiornya bersih, wangi, terawat dan terjaga. Nanti kita akan lihat dari posisi bangku penumpang. Ini kondisi dari bangku penumpangnya guys. Meski ini mobil sedan, cuman tampilannya sangat lega ya guys. Sudah ada headrestnya juga, kemudian ada cup holder, AC pengaturan di belakang. Buat yang menanyakan soal harga dan ketentuan
bisa nego atau tidak, bisa langsung saja datang ke Japanese Motor 9 yang dikelola oleh Bang Budi selaku owner. Bisa langsung nego dan cek unit. 2017 Civic Turbo. Kemudian varian selanjutnya kita akan melihat Honda Yaris. Kalau Honda Yarisnya ini masih plat Jakarta ya guys, tapi tadi Bang Budi menjelaskan masih bisa dibantu pindah tangan ataupun ganti plat ya. Ini tampilan depan dari eksteriornya. Lampunya sudah ada fog light, kemudian lampu LED juga dipadukan dengan proyektor. Yaris tipe CRD 2017 juga guys. Bisa dilihat tampilan eksteriornya masih sangat rapi, terawat dan terjaga. Kaki-kaki masih tebal, ban masih bagus. Kita akan lihat interiornya guys. Wow, sungguh rapi. Unitnya masih sangat mulus. Seperti kita ketahui Yaris ini penyimpanan atau head storage-nya ini manual ya guys mobilnya. Sangat luas ya, bisa kita lihat. Door trimnya juga masih mulus, kemudian joknya juga sudah dilapis. Begitu juga dengan setirnya. Ini tampilan dari depannya guys. Motor, kondisi head unit masih orisinil, kemudian AC sudah zone, kemudian matic ya guys. Ini tampilan kondisi dari jok penumpangnya atau bangku keduanya. Plafon-plafonnya masih wangi, bersih, terawat dan terjaga. Di bawah juga sudah dilapisi kan. Penyimpanannya Yaris cukup besar guys, kita yang bisa lihat. Kemudian sini ada cup holder lagi, di sini juga ada soket lector buat hidupkan, kemudian cup holder lagi. Sangat rapi guys. Lagi-lagi mobil bisa dicek dan dilihat-lihat langsung di Japanese Motor 9. Buat yang menanya, kemudian di belakang bisa kita lihat ada Avanza 2015, kemudian Mobilio juga 2016. Buat yang menanyakan perihal harga, bang mobilnya berapa, harganya berapa, bisa nego tidak atau seperti apa prosedur pembeliannya, bisa langsung datang kunjungi Japanese Motor 9 yang berada di Jalan Pangeran Antasari, atau tepatnya berada di Chandra, pas depan Chandra guys. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa kita bahas ataupun bisa kita lihat dari mulai mobil sedannya, Civic, kemudian Yaris, di belakang ada Toyota lagi, Avanza, Mobilio. Buat yang berminat dan ingin membeli bisa langsung datang mengunjungi Japanese Motor 9, atau yang ingin terlebih dahulu ingin menanyakan perihal unit ataupun ketersediaan unit sendiri, bisa menghubungi nomor 0812 7950 950 atau 0812 7825 8723. Sekian kami ucapkan terima kasih.